Hai hai hai, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi yaitu dalam cerita tema. Temanya masih sama, teknologi, subtema komunikasi. Apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat atau benda yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Lalu, apa manfaat atau kegunaan dari alat komunikasi? Yang pertama, alat komunikasi membuat kita mudah menyampaikan informasi. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, kamu dapat menggunakan alat komunikasi. Lalu, kegunaan dari alat komunikasi yaitu kita bisa dengan mudah mencari informasi ya, bisa mencari berita dari alat komunikasi itu. Lalu selanjutnya, gunanya alat komunikasi, kita dapat bertemu dan bicara walau jaraknya jauh. Jadi kita tidak perlu bertemu ya, maksudnya tatap muka untuk bertemu, kita bisa bicara melalui jarak jauh. Lalu kita akan mengenal yang pertama alat komunikasi tradisional. Yang pertama, alat komunikasi tradisional yaitu kompas. Sebenarnya sebelum koran anak-anak, pada zaman dahulu orang menggunakan asap atau api untuk mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya mencari pertolongan atau mencari bantuan ya, sama dengan pertolongan. Jadi menggunakan api ya, menggunakan api, asapnya itu bisa ditemukan oleh orang lain. Oh, ternyata di sana ada orang yang minta pertolongan. Nah, itu bisa digunakan. Itu juga api juga merupakan alat komunikasi tradisional. Dan juga daun lontar. Daun lontar itu biasanya digunakan untuk komunikasi juga ya. Itu zaman dahulu. Nah, yang ini koran. Sekarang koran mulai jarang, walaupun masih ada tetapi jarang digunakan. Dari koran ini kita bisa membaca informasi atau berita yang terdapat di dunia. Bisa dari Amerika, Inggris, Australia, bisa kita baca dari koran. Yang kedua, majalah. Nah, apa kamu tahu majalah Bobo? Nah, ini majalah dari majalah kita dapat menemukan berbagai-bagai informasi ya. Kalau kamu tahu Bobo ini seru juga. Miss Olin suka baca Bobo. Bahkan sampai sekarang Miss Olin masih suka baca Bobo. Dari majalah ini banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Lalu yang ketiga, alat komunikasi tradisional buku. Dari buku juga kamu dapat mendapatkan informasi. Siapa yang suka baca buku? Wah, hebat. Kalau kesukaan membaca buku terus dikembangkan karena kamu jadi banyak tahu. Membaca buku itu bagus untuk masa depan kita. Nah, selanjutnya ini masih alat komunikasi tradisional. Nah, apa kamu tahu ini apa? Iya, ini adalah kentongan. Apakah anak-anak tahu? Zaman dahulu belum ada speaker, belum ada mikrofon. Jadi yang digunakan apa? Kentongan. Kalau untuk menyampaikan suatu informasi, biasanya di sebuah desa menggunakan kentongan. Kalau misalnya ada bencana atau ada yang meninggal, biasanya menggunakan kentongan ya. Jadi kentongannya dibunyikan, biasanya ramai, lalu orang-orang angkat, oh ada yang butuh bantuan. Nah, lalu warga akan keluar karena zaman dahulu belum ada telepon ya. Lalu ini adalah postcard atau surat pos ya. Ini juga digunakan pada zaman dahulu untuk mengantarkan surat ya. Sekarang sudah semakin jarang sih yang menggunakan postcard atau kartu pos ya. Nah, ini adalah salah satu alat komunikasi tradisional yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, ini adalah bel. Bel fungsinya sama seperti kentongan untuk memberikan informasi kepada penduduk. Kalau misalnya di kampung ya atau di desa, biasanya didengar. Kalau belnya bunyi satu kali, berarti mau persiapan. Misalnya perkumpulan mau bertemu di balai desa. Kalau 2 kali atau 3 kali, biasanya mungkin ada yang meninggal. Nah, oh iya ada yang meninggal, siapa ya? Nah, nanti boleh biasanya orang-orang akan datang ke balai desa ya. Nah, jadi kentongan dan bel ini adalah alat komunikasi tradisional.
Nah, yang terakhir, alat komunikasi tradisional ini adalah alat seperti alat cetak tulisan ya, seperti surat, tapi dia dicetak menggunakan alat yang terbuat dari kayu. Jadi nanti ada tulisannya dicetak dan ini bisa dibaca ya. Biasanya zaman dahulu digunakan untuk membuat kitab suci ya, kitab suci. Jadi zaman dahulu bukan menggunakan printer seperti sekarang, tapi alat cetak tulisan yang terbuat dari kayu. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke alat komunikasi modern. Nah, ini sudah canggih. Yang pertama apa? Telepon ya. Nah, telepon ini termasuk di dalam komunikasi modern ya. Nah, tapi ini misalnya tunjukkan telepon yang zaman dulu dari pertama kali telepon ditemukan. Jadi ini terkenal pada masanya atau pada zamannya. Lalu berkembang menjadi telepon umum. Nah, telepon umum ini kalau ingin menelpon, biasanya kamu harus menyiapkan koin. Koinnya bisa 100, 200, 500 atau 1000. Jadi nanti kamu bisa berbicara. Lama-lama kalau koinnya dihitung. Kalau misalnya bicaranya 5 menit, berarti harus masukkan 1000 atau 2000 gitu ya. Tapi harus koin, tidak bisa kertas ya. Nah, telepon koin ini ada di mana-mana, ada di pinggir jalan. Siapa saja bisa menggunakan telepon koin ini tanpa membeli pulsa. Yang penting punya koin ya. Lalu setelah itu ada pager. Nah, ini adalah pager anak-anak. Sebelum ada handphone, orang menggunakan pager. Tapi pager ini tidak bisa untuk telepon, hanya untuk mengirim pesan ya. Tapi pesannya juga nggak bisa panjang-panjang. Jadi hanya singkat-singkat aja, nanti dibalas gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke alat komunikasi modern. Ini adalah alat komunikasi modern juga. Yang pertama televisi. Apakah kamu punya televisi? Iya, televisi membantu kita mendapatkan informasi. Di televisi kita bisa lihat berita, bisa lihat resep masakan, bisa apa lagi? Bisa nonton berita artis ya, bisa nonton film kartun. Nah, jadi dari TV juga kita bisa bertemu dengan presiden, pengumuman dari presiden ya. Lalu selanjutnya radio. Radio juga alat komunikasi modern. Zaman dahulu belum ada radio. Sekarang sudah ada radio. Walaupun sekarang agak jarang ya menggunakan radio karena sudah banyak internet ya. Lalu selanjutnya apa itu? Itu namanya walkie talkie ya atau HTC. Jadi digunakan untuk berkomunikasi walaupun jaraknya jauh, tapi tidak bisa terlalu jauh seperti handphone sih, seperti telepon genggam ya. Nah, masih di alat komunikasi modern. Apa Miss? Handphone ya atau telepon genggam. Nah, sekarang semakin modern, semakin canggih, handphone ini bisa digunakan untuk berkomunikasi bahkan mencari informasi di dalam satu telepon ya. Jadi tadi kalau gunanya alat komunikasi kan dapat bertemu walaupun jaraknya jauh ya. Nah, dari handphone kita bisa telepon ya. Lalu ada komputer. Komputer juga alat komunikasi modern ya. Lalu ada apa lagi? Laptop semakin berkembang. Tadinya cuma ada komputer, lalu berkembang jadi laptop. Keunggulannya laptop apa Miss? Laptop bisa kita bawa kemana-mana ya. Kalau komputer kan susah ya, mesti cari colokan. Kalau laptop tidak, bisa kita bawa kemana-mana ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tema kita tentang subtema alat komunikasi ya. Baik anak-anak, kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan cerita tema yang baru. Bye-bye.